Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin mereview hasil investasiku di rupiah cepat ya kan. Kalau di video sebelumnya kita udah review hasil investasi di Alami, kali ini aku bakal review hasil investasi. Nah, kalau misalnya aku cek ke bagian riwayat ini, di sini kamu bisa lihat ya, saat ini aku memiliki pok tertunda sebanyak 68 juta sekian, bunga tertunda 4,7 sekian, bunga dikembalikan 1,4 juta. Kalau ke bagian saya, nah di sini portoku ada dinilai 70 juta 823 ribu. Tapi tadi barusan portoku ada di angka sekitar 80 juta. Kenapa bisa berkurang? Karena aku baru menarik 9 juta sekian dari portoku ya teman. Nah, cara ceknya gimana? Kamu tinggal ke bagian mutasi. Di sini kamu lihat ke bagian penarikan. Ini kamu bisa lihat yaitu di tanggal 30 bulan Juli 2022 di jam 4.25 subuh, aku baru menarik 9,2 juta sekian ya teman. Dan kalau misalnya kamu lihat hari ini video ini dibuat pada tanggal 30. Jadi aku barusan narik danaku sebanyak 9,2 juta sekian. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya, kenapa aku mulai menarik danaku? Ini adalah salah satu alasannya karena saat ini untuk melakukan pendanaan di rupiah cepat, kita lagi nggak bisa melakukan pendanaan lewat website. Sehingga kalau misalnya kita pengen mendanai lewat website, itu nggak ada pendanaan sama sekali. Terus kalau misalnya kita mendanai lewat HP, kelemahannya adalah nanti dana kita bakal dikembalikan setiap 2 minggu. Dan aku pribadi, aku kurang suka, aku kurang cocok dengan cara ini. Karena menurut aku pribadi, kalau misalnya aku investasi di P2P lending, tujuanku adalah aku bisa membangun passive income atau investasi yang sifatnya lebih pasif. Ketimbang kalau misalnya kita investasi saham kan kita harus analisa. Kita investasi cryptocurrency harus analisa. Tapi kalau misalnya investasi di P2P lending ini, harapanku kita bisa lebih pasif. Tapi kalau misalnya nanti setiap 2 minggu dana yang dikembaliin, berarti kita harus lebih sering kontrol. Dan menurut aku pribadi, aku kurang suka seperti ini. Maka dari itu, aku menarik danaku. Dan danaku dipindahin kemana? Danaku untuk saat ini aku lagi pindahin ke Cbank aja ya kan. Di sini aku bakal lagi nyetok cash yang lumayan banyak. Kenapa aku saat ini lagi suka nyetok cash? Karena seperti yang kamu ketahui, saat ini keadaan ekonomi lagi nggak menentu. Sehingga ada kemungkinan juga bisa terjadi krisis ke depannya. Sedangkan kalau misalnya di krisis adalah kesempatan kita untuk bisa mendapatkan banyak uang. Caranya gimana? Caranya adalah kamu mempersiapkan cash yang banyak, sehingga kalau misalnya nanti pas krisis, tiba-tiba semua harga turun, kamu bisa hajar di harga yang lebih murah. Nanti setelah krisisnya kembali, setelah krisisnya udah recover, kamu bisa mendapatkan capital gain yang lumayan ya kan? Maka dari itu aku bakal mulai nyetok ke cash aku, dan aku bakal meningkatkan cash reserve-ku untuk beberapa saat ke depan. Nah, kalau misalnya kita lihat ke bagian riwayat ini, di sini kamu bisa lihat ya. Kita pencet ke bagian yang kebalikan, yaitu ini, pendanaan diajukan. Kita bisa buka yang ini. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, yaitu waktu itu aku mendanai sebanyak 8.500.000 rupiah. Pada kapan? Itu pada tanggal 29 Januari 2022. Dimana saat itu tenor yang aku ambil itu adalah tenor yang 180 hari. Artinya aku mendanai selama 6 bulan. Jadi di Januari aku mendanai dan itu jatuh tempo di tanggal 29 di bulan 7 2022. Yang artinya ini baru jatuh tempo kemarin. Dan seperti yang dijanjikan, aku mendapatkan bunga 712.980. Sehingga kalau ditambahin angkanya menjadi 9.212.980 ya kan. Maka dari itu kalau misal kamu lihat di mutasi rekening tadi aku melakukan penarikan di angka 9.212.980. Dan aku bakal tunjukin ke teman semua bahwa dananya udah masuk ke rekeningku. Kita bakal buka BCA mutasi rekening kita ya teman. Kita login ke aplikasi BCA seperti biasa. Kemudian di sini kita pencet mutasi rekening, kemudian aku pilih tanggal 30 sampai tanggal 30. Kita tinggal pencet send di sini, setelah itu masukkan PIN seperti biasa. Nih, kamu bisa lihat ya teman, tadi uangku udah masuk sebanyak 9.212.000. Tapi kenapa di sini angkanya beda 100 rupiah? Nih kamu bisa lihat 9212.880. 9212.980. Karena untuk kita melakukan penarikan di rupiah cepat ini akan dikenakan biaya 100 rupiah. Ini salah satu kelemahan dari rupiah cepat ya teman. Dimana kamu setiap menarik 50 juta, kamu bakal dikenakan biaya sebesar 100 rupiah. Jadi kamu top up kena biaya 2.750, kamu melakukan penarikan atau WD pun kena biaya. Lumayan banyak biaya admin. Jadi pastikan kalau misalnya kamu pengen mendanai di sini, pastikan kamu udah mengetahui dulu soal ini. Kalau kamu tetap oke, baru kamu mendanai ya teman. Nah, berarti di sini udah terbukti ya teman, bahwa aplikasi rupiah cepat ini benar membayar, aku benar mendapatkan returnku, aku bisa menarik uangku, dan semua investasiku selama ini sejauh ini
semuanya berhasil kembali ke aku dengan sempurna ya teman di Rupiah Cepat ini. Tapi apakah performa masa lalu bisa menjamin masa depan? Jawabannya adalah enggak. Aku tetap mengkategorikan ini investasi yang tinggi resiko. Bahkan aku pribadi mungkin bakal mulai narik-narikin danaku karena ini ada kemungkinan mau krisis. Jadi kalau misalnya kamu pengen berinvestasi di sini, pastikan kamu udah nonton review di video-video sebelumnya. Kamu cek dulu semua kelebihan-kelemahan di Rupiah Cepat ini ya teman. Kalau misalnya kamu tetap oke dengan kelemahannya, kamu suka dengan kelebihannya, boleh kamu mendanai di sini. Dan juga aku perlu ingetin, ini merupakan investasi yang gak bersifat syariah. Jadi bagi kamu yang pengen investasi yang sifatnya syariah, kamu boleh cek beberapa video sebelum ini. Aku udah memberikan beberapa rekomendasi aplikasi investasi yang sifatnya syariah ya teman. Nah kemudian sekarang aku bakal menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Di sini pertanyaan dari Kak Nur Safei, Rupiah Cepat semua tenor apa dikembalikan setiap 2 minggu? Nah jadi ini bener banget ya untuk aplikasi Rupiah Cepat. Saat ini kalau misal kamu melakukan pendanaan, apapun tenor yang kamu ambil, kamu bakal dikembalikan setiap 2 minggu. Jadi kalau misalnya katakan di sini kamu ambil tenornya yang 30 hari, nanti kamu dikembalikannya 2 kali. Jadi setiap 2 minggu dibalikin 1 kali ya teman. Nah kalau misalnya kamu ambil 60 hari, nanti bakal dibalikinnya 4 kali dalam tenor 2 minggu. Seperti itu ya teman. Untuk perhitungannya gimana, kamu boleh cek video sebelumnya. Aku udah jabarin perhitungan secara lengkapnya. Nah kalau misal kamu mendanai di website, sebenarnya itu bakal dikembaliinnya nggak 2 minggu, tapi bakal dikembaliin langsung di akhir tenor. Namun saat ini lagi nggak bisa pendanaan di website. Ini salah satu alasan kenapa aku lagi nggak mau mendanai di Rupiah Cepat ini ya teman. Karena aku lebih suka untuk pendanaan yang nanti di akhir tenor aku langsung mendapatkan dana pokok beserta return hasil investasi. Semoga menjawab buat kamu ya Kak Nur Safei. Berikutnya dari Kak 2M, Bang, kenapa punya saya pertama kali gagal, keduanya diterima. Setelah itu saya lunasi, mau pinjam lagi nggak diterima sampai 4 kali. Kenapa ya Bang? Nah kalau misalnya untuk perihal ini, aku pribadi aku kurang tahu, aku sendiri nggak bisa bantu karena aku pribadi nggak pernah melakukan pinjaman di Rupiah Cepat ini teman. Dan aku juga lebih menekankan kepada para subscriber kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan aplikasi seperti ini, akan lebih bijaksana kalau kamu menggunakannya untuk berinvestasi ketimbang kamu meminjam uang. Karena kalau misalnya meminjam uang, itu bunganya yang dibayarkan lumayan tinggi ya teman, kalau nggak salah di angka 0,4%. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kamu coba tanyakan ke RM maupun customer service dari Rupiah Cepat. Untuk perihal teknis seperti ini, mereka akan lebih bisa bantu jawab mengenainya. Semoga membantu buat kamu ya K2M. Berikutnya dari Kak Afif Swift, ini ada 2 pertanyaan. Kak, kok Rupiah Cepat versi web nggak bisa diakses ya? Nggak ada produk pendanaan. Nah ini benar banget ya, untuk saat ini emang kita nggak bisa mendanai. Bahkan kalau misalnya di sini kita ke grup lender Rupiah Cepat, kemudian kita search di sini, misalnya kita tulis web, kita search. Di sini ada RM-nya beberapa kali menjelaskan ya men. Nih saat ini ya di web lagi nggak bisa pendanaan, lagi menunggu keputusan dari Beijing. Berikutnya ada juga seperti ini, web pendanaan ya Kak, bukan web resmi. Web pendanaan ditutup untuk menghindari overfund. Jadi sampai menunggu update di aplikasi masih one on one. Nah jadi emang begitu ya men. Saat ini kita lagi nggak bisa melakukan pendanaan di website ini. Dan ini sepertinya udah berlangsung selama berapa saat ya. Udah beberapa minggu sepertinya ya men. Dan aku emang lagi nggak mendanai di sini juga. Maka dari itu aku perlahan-lahan mulai menarik danaku. Kalau misalnya nanti nggak bisa mendanai di web, mungkin aku nggak akan mendanai lagi ya men. Nanti kalau misalnya fiturnya udah mulai dikeluarkan lagi, bisa mendanai di web lagi, atau paling nggak kita bisa danai di aplikasi, tapi kita bisa langsung menerima return hasil investasi di akhir tenor, mungkin aku baru mulai mendanai lagi ya. Jadi buat Kak Afif Swift, kalau misal kamu nggak mau yang returnnya per 2 minggu, untuk saat ini aku kurang rekomendasi. Tapi kalau misal kamu fine-fine aja dengan return setiap 2 minggu, ya kamu boleh tetap berinvestasi. Caranya kamu tinggal menggunakan investasi di Rupiah Cepat yang di mobile ini ya kan. Berikutnya yang kedua Kak, kalau Rupiah Cepat bisa top up dari akun Bank Jago dan Cbank atau harus pakai BCA? Soalnya aku bukan pengguna BCA BTW. Nah jadi benar banget ya, kalau misalnya di Rupiah Cepat ini kamu bisa top up menggunakan Cbank dan juga bisa top up menggunakan Rupiah Cepat. Kalau misalnya caranya gimana, kamu boleh cek video sebelumnya, aku udah tunjukin ya kan. Nanti kalau misalnya ada kendala, kamu boleh tanya lagi di kolom komentar, nanti aku bakal bantu jawab lagi. Berikutnya dari Kak Rahma Isna ini, Kak Habib, kalau saya ikut pendanaan di APK Rupiah Cepat terus HP saya hilang, saya bisa login di LTFB tapi nggak bisa narik pendanaan karena pakai verifikasi nomor telepon. Terus ngubungin Rupiah Cepat tidak respon, memuaskan. Gimana dong? Kalau menurut aku, kamu boleh coba tunggu berapa saat untuk customer service dari Rupiah Cepat. Nah, kalau misal masih belum dibalas juga, kamu boleh coba kontak ke RM Management, karena RM pasti lebih bisa membantu untuk menghubungkan kamu dengan customer service. Kalau misal kamu ada kendala, kamu bisa lapor ke RM, nanti RM bisa bantu. Nah, kalau misalnya masih nggak bisa juga, sebenarnya aku punya satu ultimate solution, yaitu solusinya apa? Solusinya adalah dengan kamu mendapatkan kartu SIM card yang baru. Nah, tapi
maksudku di sini bukanlah kamu mendapatkan kartu SIM card baru dengan nomor baru, tapi kamu nge-retrieve nomor lama kamu. Caranya adalah kamu ke provider kamu. Misalnya kamu pakai Telkomsel, ya udah kamu cari Telkomsel di mall-mall atau misalnya cari di booth atau dimanapun yang ada fisiknya. Nah, di sana kamu ngelapor aja kalau misalnya kartu kamu hilang. Setahu aku, kamu bisa mengurus dan kamu bisa mendapatkan kartu yang baru ya, teman. Dan nanti kartu lamanya bakal dibuang atau dinonaktifkan karena kartunya udah hilang juga. Nah, kalau misalnya kamu melakukan itu dengan cukup cepat, harusnya kamu tetap bisa menggunakan nomor tersebut ya, teman. Jadi kalau bisa untuk hal seperti ini jangan terlalu lama urusnya, karena kalau misalnya kamu nunggu terlalu lama, nanti takutnya nomornya udah keburu mati, kemudian nomornya udah dijual lagi atau digunakan orang lain ya, teman. Aku pribadi masih belum pernah mengalami kendala seperti ini, tapi ini aku informasinya aku dengar-dengar dari internet dan juga aku dengar dari orang ya, teman. Nah, mungkin kamu boleh coba satu saranku itu, kalau misalnya nanti bisa terbantu dan kamu bisa solve, nanti kamu boleh tulis di kolom komentar ya, supaya bisa menjadi referensi buat teman-teman semua yang memiliki kendala yang sama seperti ini. Semoga problemnya bisa segera solve ya buat Kak Rahma. Berikutnya dari Kak Wall Street, ini jadi pertanyaan terakhir, yaitu kalau WD dari rupiah cepat ke rekening BCA dikenakan berapa biayanya dan butuh berapa hari masuk ke rekening BCA. Nah, jadi tadi aku udah jelasin untuk kamu melakukan penarikan, ini bakal dikenakan biaya Rp100 setiap 50 juta ya, teman. Nah, kalau misalnya kamu pengen tahu, kamu tinggal pencet withdraw di sini. Nih, kamu bisa lihat ada yang transfer cepat sama transfer biasa. Kalau misalnya transfer cepat, nih kamu bisa baca ya. Ini bakal dikenakan biaya Rp100 ke bank BCA dan 6.500 ke bank lain. Jadi kalau kamu pakai bank lain kena biaya 6.500. Nah, kalau misalnya pertanyaannya butuh berapa hari untuk masuk rekening BCA, yang dijanjikan itu adalah 1 hari. Mereka biasa ditulisnya paling nggak dalam 1 kali 24 jam bakal masuk. Tapi nyatanya mereka lebih cepat dari itu, bahkan biasa real time ya, teman. Jadi kalau misalnya kamu narik hari ini, kamu narik saat ini, kamu cek lagi, gak usah nunggu 1 menit, kamu langsung cek ke aplikasimu, ke aplikasi mobile banking BCA, kamu langsung cek mutasi rekening, itu bakal masuk di saat yang bersamaan. Ini merupakan salah satu kelebihan dari rupiah cepat yang udah aku bahas di video sebelumnya ya. Aku pernah nge-review lengkap rupiah cepat, kamu bisa cek di situ untuk berbagai macam kelebihan, kelemahan yang udah aku jabarin dari rupiah cepat ini, teman. Jadi semoga membantu buat kamu ya, Kak Wall Street. Nah, mungkin sekian aja video pada kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang pengen mendanai rupiah cepat ini ya. Aku udah memberikan review mengenai hasil investasi rupiah cepat ini. Bagi kamu yang baru mulai invest, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi. Sekian video dari aku, semoga videonya bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.